Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis ini insyaallah sahih. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu an yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk tersimpuk sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini? Karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rob, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya." Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, "Sekarang angkat kepalamu." Orang itu mengangkat kepalanya. Lalu ia berkata, "Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas dengan puri dan singgasananya, terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rob? Untuk syuhada yang mana, ya Rob?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya." Orang itu berkata, "Ya Rob, kini aku memaafkannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu." Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Saudaraku, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Akan indah hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang gampang memberi maaf, gampang memaafkan.
Semoga virus corona ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.